Nona muda kaya baru saja kembali dari kelas lesnya. Akibatnya, pada titik ini, sekelompok polisi muncul. Memegang pistol ingin menculik gadis itu. Pengawal gadis itu menemukan ada yang tidak beres. Dengan cepat melepaskan tembakan untuk memberi isyarat agar gadis itu segera melarikan diri. Detik berikutnya polisi menembak lurus ke arah pengawal. Pengawal menembak kembali. Setelah membunuh 4 orang di sisi berlawanan. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa bersaing dengan lawan yang kuat. Pengawal ditembak jatuh. Gadis itu melarikan diri menjauh. Menyaksikan pengawal kesayangannya jatuh. Gadis itu tidak mau meninggalkan pengawal itu. Jadi dia lari ke dia. Sekarang sebuah mobil mendekat. Detik berikutnya gadis itu dibawa pergi oleh seseorang. Masukkan ke dalam mobil. Pengawal itu tahu bahwa gadis itu diculik. Nama pengawal itu adalah Rego. Dulu tentara pasukan khusus yang membunuh orang tanpa berkedip. Namun setelah ia pensiun, ia sering dikejutkan oleh mimpi kematian. Tidak dapat menahan rasa sakit, dia minum alkohol setiap hari untuk melumpuhkan pikiran dirinya sendiri. Malam ini dia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol. Akibatnya, peluru itu terjebak. Dan hidupnya yang buruk akan disembuhkan oleh seorang gadis kecil. Gadis kecil bernama Nikki. Adalah putri seorang wanita kaya di Meksiko. Tingkat kejahatan Meksiko pada tahun 2003 sangat tinggi. Rata-rata terjadi penculikan setiap 60 menit. Geng-geng di sini menghasilkan uang dengan cara menculik anak-anak orang kaya lalu menuntut uang tebusan. Demi keselamatan anak-anak, mempekerjakan pengawal menjadi norma bagi orang kaya di Meksiko. Teman Rego untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah pensiun. Jadi merekomendasikan dia pekerjaan ini. Dengan cara ini, Rego menjadi pengawal pribadi Nikki. Pertemuan pertama. Nikki mengajak Rego untuk membiasakan diri dengan lingkungan rumahnya. Nikki juga sangat sayang pengawal ini. Melihat tubuhnya yang berotot, Nikki memberinya nama panggilan, Beruang Kecil Rego. Tapi keesokan harinya, pertama kali Rego mengantar Nikki pulang ada masalah telah terjadi. Karena Rego tidak suka bersosialisasi. Menghadapi pertanyaan tanpa henti dari Nikki, dia tidak bisa tahan. Jadi, Rego memberitahunya bahwa dia dibayar untuk menjadi pengawal. Bukan untuk berteman. Jadi jangan tanya lagi. Membuat Nikki sangat sedih. Saat parkir, Nikki langsung turun dari mobil. Rego ketakutan dan bergegas mengikuti. Nikki hanya ingin duduk di belakang. Menunggu Nikki naik ke mobil. Nikki marah dan tidak mau berbicara lagi. Melihat dia gitu. Pulang ke rumah, Rego juga merasa agak sedih, entah kenapa. Keesokan harinya, Rego mengantar Nikki ke sekolah lagi. Nikki masih belum mau meliriknya. Tetapi pada titik ini, Lake tiba-tiba melihat sebuah mobil. Sepertinya mengikuti mereka. Kali ini Rego berinisiatif meminjam pulpen Nikki. Nikki pun melihat niat Rego. Lihat plat nomor belakang. Nikki menulis plat nomor di buku harian. Hasil karena Rego drive, tidak bisa menuliskan plat nomornya. Dan mobil itu mengikuti mereka. Sekarang langsung pergi. Setelah tiba sekolah, Rego ingin mengembalikan pulpennya, tapi dia tersenyum. Tidak ambil pena itu kembali. Rupanya, Rego berinisiatif untuk membuka mulutnya barusan. Membuat Nikki tidak terlalu marah lagi. Pelajaran berenang Nikki dimulai. Rego menemukan bahwa Nikki sebenarnya perenang yang baik. Nikki berenang di air lebih cepat dari siapapun. Tapi Nikki mengatakan dia tidak pernah masuk 3 besar. Setelah sekolah, Nikki bertanya pada Rego apa yang harus dia lakukan. Kali ini Rego tidak menolak. Dengan sabar memberitahu Nikki, reaksi melompat turun Anda terlalu lambat. Latih saja kecepatan reaksi Anda. Lalu Nikki bilang akan ada lomba renang 3 hari lagi. Rego juga menyemangati Nikki, Anda pasti bisa. Nikki sangat senang. Malam hari, sebelum tidur, dia bahkan mengucapkan selamat malam kepada Rego. Pertama kali Rego menerima kalimat ini tercengang.
Namun pada akhirnya, masih malu untuk menjawab. Selamat tidur. Nicky mendengarnya dan sangat senang, setelah mencium bibir beruang kecil itu. Nicky pun masuk dalam mimpi. Keesokan harinya, orang tua Nicky harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Rego dengan Nicky mulai melatih kecepatan reaksi, dan kemudian mengerjakan PR sejarah bersamanya. Tapi setelah dia membaca bagian di mana Kaisar China memiliki 1000 selir, tidak bisa menahan mengeluh. Jika saya memiliki 1000 ibu, itu akan menakutkan. Pertama kali melihat Rego tersenyum, Nicky terkejut. Topeng dingin Rego dilepas. Keduanya semakin dekat satu sama lain. 2 hari berikutnya, Rego terus membantu Nicky berlatih mulai. Segera, Nicky mengatasi rasa takut yang ditimbulkan oleh tembakan awal, dan kecepatan berenangnya juga jauh lebih cepat. 10,99 detik. Setelah mendengar skornya saat ini, teriak Nicky kegirangan. Kompetisi renang Nicky dimulai dengan sangat cepat. Kini setelah kepala sekolah mengetahui bahwa orang tua Nicky sedang dalam perjalanan bisnis, jadi dia memberitahu Rego, "Hari ini Anda adalah ayah dari anak itu." Kalimat ini membuat hati Rego tidak lagi tenang. Melihat Nicky berjalan ke lapangan, Rego juga sangat gugup. Saat tembakan terdengar, Nicky yang pertama terjun ke air. Rego bersama Nicky sepanjang balapan seperti saat latihan. Tak disangka, Nicky menempati posisi pertama. Rego sekarang lebih bangga dari sebelumnya. Ketika Nicky mendengar skornya, dia dengan bersemangat bergegas dan memeluk Rego. "Saya menang. Saya menang." Lalu Nicky menggunakan uangnya sendiri. Belikan Rego hadiah. Kotak hadiah beruang kecil. Setelah dibuka, di dalamnya ada kalung jimat. Rego tersentuh. Di malam hari, Rego membuka sebotol anggur karena kebiasaan. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tampaknya tidak membutuhkannya lagi. Tidak diragukan lagi, Nicky telah menjadi bidadari dalam hidupnya. Menyembuhkan sakit hati Rego. Tapi kecelakaan akan datang. Keesokan harinya Rego mengajak Nicky ke kelas piano seperti biasa. Namun saat Nicky hendak meninggalkan sekolah, Rego tiba-tiba menyadari sejumlah besar mobil polisi muncul di sekitar jalan yang diblokir. Kemudian mobil yang mengikuti mereka muncul. Rego menemukan situasinya sedang tidak beres. Saat ini Nicky juga tamat sekolah. Rick bergegas datang. Segera setelah itu, sekelompok polisi keluar dari mobil pada saat yang sama, ingin membawa Nicky pergi. Rego buru-buru melepaskan tembakan untuk memberi isyarat, suruh Nicky kabur. Polisi akhirnya menyerangnya, untuk mengulur waktu agar Nicky kabur. Rego mulai melakukan serangan balik, merobohkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa melawan mereka karena mereka terlalu banyak. Nicky di kejauhan. Ketika dia melihat Rego jatuh, dia berlari ke arahnya, patah hati. Lalu ada adegan di mana Nicky diculik di awal video. Setelah Nicky dimasukkan ke dalam mobil oleh sekelompok gangster, sangat cepat menghilang dari tempat ini. Rego sekarang tidak bisa bergerak. Keesokan harinya, Rego membunuh 2 petugas polisi. Jatuh ke dalam kasus penculikan lagi. Akan menjadi berita utama investigasi federal Amerika Serikat setempat. Untuk melindungi Rego, mereka diam-diam memindahkan Rego keluar dari rumah sakit. Di rumah sakit hewan peliharaan, Rego sekarang sudah bangun. Tapi temannya membawa kabar buruk datang. Nicky meninggal saat ayahnya melakukan transaksi dengan para gangster. Sekelompok orang tiba-tiba muncul. Tidak hanya merampok tebusan, tetapi juga membunuh orang-orang yang datang untuk menerima tebusan. Cucu bos gangster. Bos yang marah langsung membunuh Nicky. Rego tidak menerima hasil ini. Ketika dia tahu dia harus tinggal di rumah sakit selama sebulan lagi. Keesokan harinya, Rego memberitahu temannya, keluarkan dia dari rumah sakit. Teman dekat memperingatkan Rego perut dan dadanya terkena peluru. Jika tidak beristirahat, dia akan mati. Rego tidak peduli tentang itu. Sekarang dia hanya ingin balas dendam. Segera setelah itu Rego kembali ke TKP.
Saat ini seorang reporter datang mencari Rego. Reporter itu berkata dia bisa membantunya dan mengatakan kepadanya bahwa orang-orang yang dia bunuh sebelumnya semuanya adalah polisi yang korup. Ada serikat khusus yang melindungi mereka, mentolerir mereka untuk berbuat dosa. Jelas Nicky diculik. Terkait dengan serikat ini, reporter itu ingin mengungkap kisah di dalam guild. Tapi Rego menginginkan lebih banyak petunjuk. Dua orang bekerja sama. Lalu Rego memberinya daftar senjata. Temannya tercengang setelah melihatnya. Anda ingin begitu banyak senjata untuk berperang kan? Rega mengangguk. Ke kamar Nicky. Temukan plat nomor di buku harian gadis itu. Tapi saat Rego melihat beberapa halaman pertama buku harian Nicky, Rego hampir menangis. Di atasnya tulis, Rego, Anda adalah beruang terbaik saya. Saya mencintai Anda, beruang Rego. Di bawahnya adalah ilustrasi Paman Rego. Api balas dendam kini membara dengan ganas di hati Rego. Saat itu ibu Nicky masuk. Ibu bertanya pada Rego apa yang akan dia lakukan. Apa yang akan kamu lakukan? Melakukan apa yang saya bisa. Saya akan membunuh mereka. Semua orang yang melihat saya. Lalu ibu Nicky juga berkata, bunuh mereka semua. Tak lama kemudian temannya membawa berbagai senjata datang. Pistol, bom, peluncur roket. Setelah menyiapkan semuanya, Lego memberikan plat nomornya kepada reporter. Segera reporter menemukan lokasi mobil. Sekarang seseorang naik mobil. Rego mengikutinya. Setelah dipastikan pihak lain adalah kaki tangan penculik Nicky hari itu, Rego mengarahkan pistol itu langsung ke arahnya dan membawanya ke tebing. Setelah mengikat jari-jarinya ke setir, dia bahkan mencemooh berkata, jangan mencoba menakutiku. Aku polisi. Rego tertawa. Detik berikutnya, Rego memotong jarinya. Lalu dia memotong 3 jari lagi dan 1 telinga. Pria itu ketakutan. Ternyata dia hanya menangkap orang atas perintah. Setelah menyandera dia serahkan ke penghubung gangster. Perintah diberikan oleh bos gangster dengan nama Vokal. Dengan sangat cepat Rego mendapatkan semua informasi tentang konektor. Tetapi pria itu tidak tahu apa-apa tentang Vokal. Karena dia hanya berkomunikasi melalui telepon. Setelah mengirim pesan, Rego menembaknya mati dan kemudian mengendarai mobil dari tebing. Membunuh si pembunuh. Terakhir, Rego pergi ke bar tempat konektor berada. Setelah menemukan target, Rego mencabut senjatanya dan mengarahkannya ke konektor, di bawah bimbingannya. Rego dengan sangat cepat menangkap pemilik bar ini. Dia bertanya kepada mereka tentang Nicky. Melihat mereka menolak untuk berbicara, Rego langsung menembak orang itu. Pemilik bar ketakutan setengah mati. Rego segera mengetahui dari kata-kata pemilik bar. Aktivitas penculikan mereka juga dikendalikan oleh suara melalui telepon. Satu-satunya kontak di antara mereka adalah bahwa setiap minggu suara itu akan mentransfer $200 ke kartunya, tetapi kontrol Rego secara tak terduga adalah bos juga mengetahui bahwa uang tebusan dirampok oleh seorang paman bernama Ben. Dia adalah pemimpin kepolisian yang korup. Hal seperti ini tidak hanya dia lakukan sekali. Tidak menemukan petunjuk lebih lanjut dari pemilik bar ini, Rego melihatnya pergi menemui nenek moyangnya tanpa ragu, lalu meledakkan barnya. Lalu dia memberikan kartu bank orang itu kepada reporter. Mempelajari alamat dan kebiasaan perjalanan Ben dari wartawan. Lihat, Rego punya cara. Wartawan mengingatkan, pengawal Ben lebih tangguh daripada pengawal Presiden Meksiko. Tapi Rego tidak peduli sedikit pun. Keesokan harinya, Rego memegang bazooka, masuk ke rumah tangga perumahan. Pria tua di sebelahnya berkata, harus belajar memaafkan. Rego menjawab, pengampunan adalah antara mereka dan Tuhan. Yang harus saya lakukan hanyalah membiarkan mereka bertemu. Dengan sangat cepat konvoi Ben muncul. Rego melihatnya dan mengangkat bazukanya dan mulai membidik. Konvoi itu langsung panik.
Namun Rego mendekat, mengeluarkan pistol, dan memulai pembantaian. Begitu saja, Rego berhasil membawa Ben pergi, menunggunya bangun. Rego memberitahunya, "Aku menaruh bom waktu di dalam badanmu. Sekarang kau hanya punya waktu 5 menit untuk memberitahu aku apa yang terjadi antara bawahanmu dan para penculik." Ben akhirnya menyerah pada teror dan mengakui segalanya. Ternyata Ben yang mengantar ayahnya untuk mengantarkan uang tebusan. Setelah Ben tahu lokasi transaksinya, mengutus bawahannya untuk merampok uang tebusan, sehingga terjadilah tragedi Nicky terbunuh. Tapi tentu saja tidak sesederhana itu. Ben kemudian membeberkan sebuah rahasia besar. Para bandit tersebut ternyata meminta uang tebusan sebesar 10 juta dolar. Tetapi di dalam tas yang dia rampok pada dasarnya tidak memiliki cukup 10 juta dolar. Di dalamnya hanya ada 2,5 juta rupiah, sisa 3/4 kertas putih semua. Ini berarti tas uang awal sudah diubah oleh orang lain. Bahwa Ben mengenal orang itu dengan baik. Pasti pengacara keluarga ayah Nicky, karena dialah yang membawa tas di dalam mobil. Jadi Ben mengatakan semuanya. Itu berarti peringatan kematiannya juga telah tiba. Rego dengan tegas untuk pergi dari sini. Kemudian hitungan mundur berakhir. Ben detik berikutnya diledakkan. Rego sangat keren sehingga dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan sangat cepat Rego tiba di rumah pengacara. Tapi dia terlambat selangkah. Pengacara meninggal di kolam renang. Ke ruang baca pengacara itu, dia menemukan halaman riwayat transfer bank. Dia meminta reporter untuk menyelidiki akun perdagangan terkait. Dia terkejut mengetahui bahwa jumlah uang yang ditukar adalah 7,5 juta dolar. Jatuh ke tangan ayah Nicky. Rego segera pergi ke rumah Nicky. Mulai bertanya kepada ayah gadis kecil itu. Apa artinya jumlah ini? Ibu yang berdiri di sampingnya juga tercengang. Keduanya dengan cepat terlibat pertengkaran. Dan sang ayah akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata setelah kakek Nicky meninggal dunia, meninggalkan utang yang sangat besar kepada ayahnya. Untuk mengisi kekosongan, ayah dan pengacara membeli asuransi penculikan. Dan kemudian keduanya merencanakan penculikan ini. Berhasil menipu 10 juta dolar. Awalnya pengacara dan gangster masing-masing memegang 2,5 juta dolar. Dan sang ayah mengambil 5 juta dolar. Nicky juga hanya perlu tinggal di rumah sang gangster selama 2 hari untuk bisa pulang. Siapa sangka polisi korup muncul. Begitu saja semuanya berubah. Sang ibu menyuruh Rego untuk membunuh sang ayah. Saat ini Rego tidak mau mengatakan apa-apa. Hanya memberikan peluru yang terjebak saat dia hendak bunuh diri kepada ayah Nicky. Ayah yang mencela diri sendiri tidak segan-segan mengangkat senjatanya. Detik berikutnya, tembakan terdengar. Sang ayah mati. Sekarang reporter menelusuri riwayat transaksi di kartu bank pemilik bar. Berhasil menemukan keberadaan bos gangster vokal. Rego menerima pesan itu. Keesokan harinya dia pergi ke rumahnya. Sekarang istri dan anaknya ada di rumah. Tak lama kemudian saudara laki-laki dan istrinya ditangkap oleh Rego melalui telepon istrinya. Kali ini Rego akhirnya melakukan kontak dengan suara itu. Dia bertanya kepada Rego berapa banyak uang yang dia butuhkan. Kalimat ini membuat Rego tertawa. Beberapa detik kemudian Rego menyerahkan telepon kepada saudaranya, lalu menembakkan jari saudaranya. Jeritan kesakitan saudaranya sampai ke telinga suara itu. Lalu Rego berkata dengan suara, "Aku akan menghancurkan setiap anggota keluargamu. Aku tidak ingin uang kamu. Yang aku butuhkan adalah kehidupan bodoh kamu." Tapi beberapa detik kemudian Rego tercengang. Karena suara tersebut mengatakan bahwa Nicky masih hidup. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan nyawa Nicky sebagai gantinya. Rego tidak percaya. Katanya dia pengusaha. Anak itu mati tidak bernilai 1 sen pun. Dia masih hidup. Untuk memastikan, Rego bertanya dengan lantang siapa nama beruang kecil Nicky. Hasil vokal mengatakan jawaban yang benar hanya dalam satu nada. Beruang kecilnya bernama Rego. Kini Rego yakin Nicky benar-benar masih hidup. Dia langsung setuju menggunakan nyawanya untuk menebus Nicky, lalu dia pergi ke situs jual beli. Sebagai tindakan pencegahan, Rego memberikan ibunya Sandra sebagai adik laki-laki dari suara itu kepada ibunya.
Lalu Rego pergi ke tempat perdagangan sendirian, setelah musuh melihatnya. Kali ini juga senang melepas Nicky. Udah bisa melihat Nicky. Rego akhirnya menghela nafas lega. Nicky melihat Rego dan berlari ke arahnya sambil berteriak, "Rego!" Dua orang saling berpelukan. Setelah memastikan gadis itu tidak terluka, Rego menyuruh Nicky untuk segera pulang rumah. Pada titik ini Nicky juga menyadari ada yang tidak beres. Rego dengan cepat menjelaskan bahwa dia juga harus pulang. Merasa harus berpamitan, Nicky memeluknya lagi. Dengan enggan berkata, "Saya sangat mencintai Anda, Paman Rego. Apakah Anda mencintai saya?" Usai mengatakan itu, Rego menyuruh Nicky segera pergi dari sini. Yang dia juga menatap Nicky dengan nostalgia. Hingga Nicky selamat kembali ke sisi ibunya. Rego hanya menutup matanya. Diam-diam memulai transaksi terakhir. Pergi ke sebelah gangster ini. Segera mereka memasukkannya ke dalam mobil. Melihat transaksi tanpa masalah, saraf gugup Rego akhirnya rileks. Lukanya sudah sangat parah, belum menunggu para bandit beraksi. Rego perlahan kehilangan napasnya. Jimat yang Nicky berikan padanya juga jatuh.